Selamat pagi Bu Yuni, saya Albert Brian, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan mengenai perbandingan hukum antara pasal 279 KUHP dan pasal 284 KUHP dengan delik dratikrama yang ada di Bali. Kelompok 5 terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama, saya sendiri Albert Brian, kemudian Riyandi Ruci Putra, Ignatio Diantama, dan juga Michael Andrew. Kemudian kita masuk pada bagian latar belakang. Yang pertama, pasal 279 KUHP. Perkawinan yang tidak sah karena ada perkawinan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan tersebut, serta penyembunyian fakta mengenai perkawinan tersebut. Ancaman penjara ini paling lama 7 tahun. Kemudian, pasal 284 KUHP. Mengenai perselingkuhan antara orang yang sudah berlaku pasal 27 BW, yaitu seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Pidana penjara paling lama ini 9 bulan. Kemudian delik dratikrama. Delik dratikrama adalah salah satu hukum adat di Bali yang memiliki tujuan untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan yang sangat sakral dan religius. Sanksi yang diberikan merupakan pembersihan diri. Selanjutnya, masuk ke dalam bagian pembahasan. Pasal 279 KUHP. Ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 1.1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Ayat 1 bagian 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Ayat 2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 3. Pencabutan hak berdasarkan pasal nomor 1 sampai 5 dapat dinyatakan. Kemudian pasal 284 KUHP. Ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Bagian 1A, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau first spell, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Yang B, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Nomor 2 bagian A, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Nomor 2 bagian B, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Ayat 2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Ayat 3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. Ayat 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Ayat 5. Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Kemudian dratikrama. Dratikrama itu diatur dalam masyarakat adat Bali dalam rangka menjaga kesucian lembaga perkawinan yang sangat sakral dan religius. Dratikrama ini mengatur mengenai perzinahan dengan penyelesaian delik adat dratikrama melalui lembaga adat Banjar Dharma Santi. Perbuatan zina yang dilakukan oleh masyarakat adat Bali ini merupakan perbuatan yang sangat merugikan seluruh masyarakat adat. Karena bagi masyarakat adat, pelanggaran adat apapun yang dilakukan haruslah diselesaikan dengan cara bergotong royong, dengan sanksi yang berupa pembersihan secara ritual, pembersihan lingkungan desa, pembersihan rumah ibadah, pembersihan terhadap diri pelaku dan keluarganya,
Dan itu semua dilakukan bersama-sama oleh masyarakat adat Banjar Dharma Santi agar dapat mensucikan lagi diri pelaku dan lingkungan desa. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat didapatkan adalah sebagai berikut. Pada pasal 279 dan 284 KUHP memiliki sanksi pidana di mana pada pasal 279 paling lama 7 tahun dan pada pasal 284 paling lama 9 bulan. Sedangkan pada dilatikrama itu berupa penyucian kembali atau pembersihan kembali demi kesucian dan kesakralan perkawinan. Kemudian masuk ke kesimpulan kedua. Hukum adat merupakan tambahan warna bagi undang-undang sekarang sebagai suatu acuan, juga sebagai kebiasaan dari kehidupan sehari-hari dari warga setempat yang tetap dijaga historinya, juga bisa sebagai pidana tambahan dengan diadakannya pemenuhan kewajiban adat itu sendiri. Hukum adat itu juga berasal dari suatu kebiasaan turun-temurun yang mempunyai sanksi yang tidak dibukukan dan bersifat ditaatin secara terus turun-temurun, atau sima. Sima itu sendiri dapat dilihat dan dimengerti dalam gambaran tingkah laku kelompok masyarakat itu, sebagai batasan terhadap tingkah hidup yang dilaksanakan sebagai pegangan kepatutan tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun juga. Terima kasih atas perhatiannya.